Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini semoga harapan kita sih selalu ya, jangan ada badai lah, atau kalaupun ada badai dalam hidup itu dikit-dikit aja. Cukuplah hujan di cuaca kita hari ini, tapi semoga badai-badai itu nggak datang. Tapi semaunya kita pun seperti itu, tetap Tuhan punya rencana yang berbeda. Tapi percayalah, kalau ada badai, maka Tuhan yang akan menjadi nahkoda hidup kita, yang akan memimpin kapal kehidupan kita melewati badai dan akan tetap tenang, berselancar, mengarungi badai itu. Karena badai nggak usah dilawan, badainya diarungi saja, nanti akan berlalu. Bersama-sama kita pujikan PKJ 285, PKJ 285, bila badai hidup menerpamu. PKJ 285, bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam, menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh, melindungimu tetap teguh. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, walaupun badai hidup datang silih berganti, tapi kami percaya kami pegang janji Tuhan yang senantiasa menjaga dan tidak lepaskan kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini jadi pedoman Tuhan untuk kehidupan kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Keluaran 28. Keluaran 28 ayat 1 sampai yang keempat. Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai yang keempat. Keluaran 28 ayat 1 sampai yang keempat akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Bapak Ibu Saudara pasti punya tukang jahit langganan. Saya tukang jahit langganannya itu udah sekarang ganti ketiga kayaknya. Dulu itu ada satu penjahit dekat waktu saya belum masuk pastori Sindang Laut di kosan, waktu masih ada Bulia, itu ada langganan jahitan saya dekat kosan saya. Tapi habis itu nggak lanjut karena beliau meninggal. Kemudian yang kedua pindah ke pastori, dekat pastori ada tukang jahit dekat stasiun. Itu kejadian juga meninggal. Nah sekarang pindah lagi ke ada agak jauh, agak di belakang sungai dekat daerah rumahnya Bu Ita. Nah di situ ada bapak-bapak
Dan yang menariknya setiap penjahit itu ya, kalau kita lihat ya, penjahit itu kan kadang ada jahitan-jahitannya yang diambil atau bahkan yang nggak diambil gitu ya. Dan penjahit kan nggak pernah milih mau yang jahit itu eh, agamanya apa, mau Kristen, Islam, Buddha, mau pekerjaannya apa, pedagang, orang kantoran, pabrik, buruh pabrik, atau polisi tentara, semuanya dibuat sama si penjahit. Baik itu memperbaiki nambal atau membuat baru dari kain. Dan yang menarik, salah satu saya pernah lihat di langganan tukang jahit saya itu, dia ngejahitin buat tentara apa polisi gitu ya. Setahu saya sih kan tentara polisi itu punya tukang jahitnya sendiri entah di kesatuannya gitu ya. Tapi rupanya beberapa ada yang jahit juga ke bapak ini gitu. Dan si bapak ini pernah bilang, ngobrol-ngobrol, saya tuh seberapa sering ngobrol sama tukang jahit saya, dia bilang baju itu mencerminkan, si seragam itu mencerminkan pekerjaannya. Kalau tentara warnanya hijau, berarti itu dia pasti tugasnya kan di hutan ya mas, katanya gitu. Oh iya pak, betul. Maksudnya supaya dia nggak ketahuan musuhnya. Kalau polisi itu bajunya warnanya coklat, abu-abu, itu biar sama kayak jalannya mas, katanya gitu. Kata, oh tapi kan nggak tiduran di jalan, saya bilang gitu. Oh ada kok yang tiduran di jalan. Apa tuh pak? Polisi tidur katanya. Nah bapak saudara, seragam ya, baju yang kita kenakan itu akan mencerminkan kita. Termasuk dalam bacaan kita saat ini, Harun harus menggunakan pakaian-pakaian ibadah khusus. Jadi bukan karena Harun mau pakai baju itu sesuka hati dia biar kelihatan keren, tapi karena Tuhan yang minta. Tuhan minta kepada Musa, tolong abangmu nih dibikinin baju khusus dia jadi imam. Dan salah satu hal yang menarik ya, saya tuh selalu membayangkan kenapa nggak Musa yang jadi imam. Kan imam kan ibaratnya pada masa itu kan sebelum ada raja dia petingginya kan. Tapi malah dibikin abangnya yang mimpin jadi imam gitu. Tapi mungkin maksudnya Tuhan memang berbeda, biar Musa fokus memimpin perang dan segala macam, untuk urusan bait Allah biarlah yang urus adalah abangnya. Dan yang menarik, bajunya yang dipakai tuh baju yang megah mulia gitu ya. Ini kelihatannya kok dia imam kok berfoya-foya megah gitu pakai batu permata apa. Tapi bukan itu. Utamanya kemegahan baju imam bukan untuk mencerminkan si imamnya itu, pribadi imamnya bukan, tapi mencerminkan siapa yang dilayaninya, yaitu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kemuliaannya jauh lebih besar daripada batu permata. Jadi kadang-kadang apa yang kita pakai itu bukan cuma mencerminkan diri kita, tapi juga merepresentasikan, mencerminkan siapa yang kita layani. Tentara pakai baju hijau-hijau, begitu juga polisi. Kenapa mereka pakai baju itu bukan cuma buat diri mereka, buat berlindung, bukan. Tetapi itu juga mencerminkan siapa yang mereka layani. Bangsa Indonesia, tanah air, alamnya maupun juga fasilitasnya maupun orang-orangnya. Makanya hijau seperti hutan, juga coklat abu-abu seperti gedung-gedung dan juga jalanan. Begitu juga dengan pendeta, pakai baju pendeta untuk berkhotbah, untuk menjadi melayani, mendakwah, pakai kolar itu sebagai kekang juga untuk melayani umat juga dengan kerendahan hati. Begitu juga dengan setiap kita juga. Dan seragam itu nggak cuma baju. Seragam itu juga sikap dan tutur kata kita. Mungkin kita nggak pakai seragam bapak ibu pekerjaan dagang di toko atau bekerja di buruh pabrik. Kita nggak pakai seragam. Tapi seragam kita adalah sikap kita. Sudahkah sikap kita, tutur kata kita seragam dengan yang mau kita layani siapa? Tuhan Yesus. Apakah seragam kita yang adalah tercermin dari sikap kita sudah mencerminkan Kristus? Nah semoga hari ini tutur kata kita, sikap kita itu mencerminkan Kristus. Karena kalau enggak, berarti kita pakai seragam apa? Berarti kita muridnya siapa? Kalau kita seragamnya, tutur kata, sikap, dan perbuatan kita bukan tutur kata dan sikapnya Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga hari ini kita bisa mengenakan perbuatan-perbuatan baik, tutur kata yang baik, agar kita mencerminkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, melalui firman-Mu hari ini kami bicara soal seragam. Bicara soal bahwa walaupun kami nggak pakai seragam seperti Bapak polisi dan tentara, tapi kami mengenakan perbuatan dan sikap kami yang seharusnya mencerminkan Tuhan. Mampukan Tuhan hari ini agar kami mencerminkan kasih-Mu
dimanapun kami berada dalam aktivitas bekerja, rumah tangga, maupun dalam pelayanan kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.